Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang terjadi? Siapa yang melukai kalian semua? Tanya Berserker Lee. Lord Berserker, ada anak nakal di gerbang alam atas. Dia sudah ada di dalam pada saat kita memasuki gerbang alam atas. Pria itu sangat tirani. Tidak hanya dia menghancurkan inti utama gerbang alam atas, tapi dia juga membuat garis penghalang agar kita tidak bisa kita lewat. Selama kita melewati garis itu, dia akan menyerang kita. Cedera kami semua disebabkan olehnya, kata Li Yubin. Kamu mengatakan bahwa kamu semua dipukuli oleh seseorang dari generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar. Tanya Berserker Lee. Li Yubin dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Selain itu, bahkan jika mereka tidak mau menjawab, orang-orang dari klan Surgawi Lee masih tahu apa yang telah terjadi. Saat ini, hanya orang-orang dari generasi yang lebih muda di bawah 100 tahun yang bisa memasuki alam atas. Dengan demikian, terlepas dari generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar, maka tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Li Yubin dan yang lainnya. Benar-benar tidak berguna, kalian semua benar-benar gagal untuk merawat seseorang dari generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar. Kalian semua benar-benar telah mempermalukan klan Surgawi Lee kami, ucap Berserker Lee yang merasa sangat tidak senang. Lord Berserker, bocah itu bukan orang biasa dari generasi muda. Tidak hanya dia peringkat 4 surgawi abadi, tetapi dia bahkan telah berlatih dalam teknik hukuman misterius ilahi, ucap Li Yubin yang tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Peringkat 4 surgawi abadi, teknik misterius hukuman ilahi, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah. Bahkan Berserker Lee memperlihatkan ekspresi termenung dan rumit. Sejak kapan Great Ciliokosem Upper Realm memiliki orang yang begitu kuat dari generasi muda? Teknik misterius hukuman ilahi, bisakah dia menjadi klan dari klan Surgawi Chu? Tapi, aku belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat dari generasi muda di Chu Heavenly Clan, ucap para tetua. Segera, para tetua klan Surgawi Lee mulai saling memandang, dan tampaknya mencari jawaban untuk pertanyaan mereka. Namun, tidak ada yang tahu jawabannya. Tepat pada saat itu, Li Tianyu menggenggam tangannya dan berkata kepada Berserker Lee. Tuan Berserker, biarkan Tianyu memasuki gerbang alam atas. Terlepas dari siapa orang itu, Tianyu akan bisa mengatasinya, ucap Li Tianyu. Lanjutkan, kamu harus benar-benar mencegah kehancuran formasi utama gerbang alam atas, kata Berserker Lee. Tuan Berserker, tolong yakinlah. Tianyu pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap Li Tianyu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Tianyu segera berdiri, dan terbang menuju gerbang alam atas. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka yang harus dia manfaatkan. Jika dia bisa menangkap peluang ini, dia sangat mungkin bisa mengubah status yang dia pegang di hati Berserker Lee. Hanya dengan dihargai oleh Berserker Lee sajalah, maka dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan saudara perempuan Li Ruochu dan Li Yue'er. Adik kecil Tianyu, hati-hati. Lawanmu adalah seseorang yang berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris. Li Yubin memperingatkan Li Tianyu ketika dia melewatinya. Selanjutnya, dia mengatakan kata-kata itu melalui transmisi suara. Namun, Li Tianyu bereaksi dengan sangat tidak setuju setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, Kakak Yubin, kamu seharusnya tidak menganggap semua orang tidak kompeten seperti dirimu itu. Untuk dikalahkan oleh anggota generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar, sesuatu yang sangat memalukan itu tidak mungkin terjadi pada aku, Li Tianyu, balas Li Tianyu. Dibandingkan dengan transmisi suara Li Yubin, kata-kata Li Tianyu diucapkan dengan sangat keras. Semua orang yang hadir mampu mendengar kata-katanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Li Yubin berubah buruk. Awalnya, hubungannya dengan saudara Li Anzi dan Li Tianyu sangat baik. Hubungannya dengan mereka hanya memburuk, itu karena dia mencoba berteman dengan Li Ruochu setelah dia kembali. Selanjutnya, meskipun benar bahwa hubungan mereka telah memburuk, tapi apa yang Li Tianyu katakan pada saat itu kepada semua orang yang hadir, itu benar-benar berlebihan. Lagi pula, hubungan mereka sangat baik di masa lalu.
Bagi Li Tianyu untuk menghina Li Yubin seperti itu, ini memang agak tidak pantas. Namun, tidak hanya Li Tianyu tidak merasa apa yang dia lakukan tidak pantas, tetapi dia bahkan memiliki ekspresi puas di wajahnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia terbang ke gerbang alam atas. Meskipun Li Tianyu telah memasuki gerbang alam atas, tapi klan surgawi Li yang berkumpul di bawah gerbang alam atas memiliki ekspresi yang sangat tegas di wajah mereka. Tuan Berserker, menurutmu, siapakah orang dari generasi muda yang mengalahkan Yubin dan yang lainnya? Wanita tua yang juga tetua tertinggi itu bertanya kepada Berserker Li. Dia kemungkinan besar bukan seseorang dari Great Upper Chiliocosm Realm, kata Berserker Li. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang mengangguk. Mereka semua menyetujui pendapat Berserker Li. Lord Berserker, meskipun bocah itu tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia adalah seseorang dari klan Surgawi Chu, tapi dia tampaknya telah menyiratkan melalui kata-katanya, bahwa dia adalah seseorang dari klan Surgawi Chu, kata Li Yubin. Dia seseorang dari klan Surgawi Chu, apakah kamu yakin akan hal itu? Tanya wanita tua itu. Nyonya, sementara aku tidak berani memastikan klaim aku, tapi itu memang yang dia maksudkan, kata Li Yubin. Tapi, bagaimana orang yang begitu kuat dari generasi muda tiba-tiba muncul dari Chu Heavenly Clan? Itu adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Mungkinkah klan surgawi Chu sengaja menyembunyikan kejeniusan seperti itu, dan secara diam-diam mengasuhnya? Jika itu benar-benar terjadi, maka Chu Heavenly Clan benar-benar sekelompok perencana. Tampaknya kita tidak bisa meremehkan klan surgawi Chu terlalu banyak, ucap para tetua. Tetua Li Heavenly Clan semuanya tidak dapat menahan diri, dan meledak keributan. Alasan untuk itu adalah, karena berita seperti itu sudah jelas bukan berita baik. Pada saat itu, mereka semua mulai merenungkan siapa jenius Chu Heavenly Clan itu. Mereka bahkan mulai memiliki pendapat yang sama sekali baru, tentang Chu Heavenly Clan yang sebelumnya mereka pandang rendah. Mereka tiba-tiba merasa bahwa, klan surgawi Chu sepertinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Menjerit. Tepat pada saat itu, jeritan terdengar dari arah gerbang alam atas. Melihat ke arah sumber suara, sesosok terlihat terbang keluar. Itu adalah Li Tianyu, yang baru saja memasuki gerbang alam atas. Hanya saja, Li Tianyu tidak lagi memiliki sikap anggun yang dimilikinya saat pertama kali memasuki gerbang alam atas. Tidak hanya pakaiannya yang berantakan, tetapi dia juga berlumuran darah. Dia terluka serius, dan bahkan lebih parah daripada Li Yubin. Ini, bahkan Tianyu telah dikalahkan. Melihat adegan ini, para tetua Li Heavenly Clan mengungkapkan ekspresi gelisah. Meskipun Li Tianyu bukan orang terkuat dari generasi muda klan surgawi Li mereka, tapi dia sangat berbakat. Dengan kultivasi Heavenly Immortal peringkat 4, dia praktis tak tertandingi. Namun sayangnya, dia benar-benar dikalahkan. Ini berarti bahwa orang di dalam gerbang alam atas itu, dia memiliki bakat dan kekuatan yang melampaui Li Tianyu. Adik kecil Tianyu, apakah kamu baik-baik saja? Li Yubin adalah orang yang menangkap Li Tianyu dan bertanya. Melihat betapa seriusnya Li Tianyu terluka, kemarahan di hati Li Yubin sudah hilang, dan digantikan dengan keprihatinan yang mendalam. Alasan untuk itu adalah, karena hubungan mereka sangat baik di masa lalu, dan dia benar-benar menganggap Li Tianyu sebagai adiknya. Bajingan, hentikan air mata buayamu itu, teriak Li Tianyu. Namun, Li Tianyu sama sekali tidak menghargai perhatian Li Yubin. Malahan sebaliknya, dia dengan paksa mendorong Li Yubin ke samping. Li Tianyu kemudian berbalik, lalu melihat ke gerbang alam atas dan berbicara dengan keras. Kamu ingat ini. Terlepas dari siapa kamu sebenarnya, kakakku pasti akan membalasmu. Teriak Li Tianyu. Setelah Li Tianyu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang Li Heavenly Clans berubah menjadi lebih rumit. Terbukti, Li Tianyu juga tidak berhasil mencari tahu identitas lawannya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, gerbang alam atas yang sebelumnya berputar, kini tampaknya telah berhenti. Jika seseorang memperhatikan, seseorang akan melihat bahwa gerbang alam atas tidak berhenti berputar. Namun, kecepatan rotasinya menjadi sangat lambat. Itu sangat lambat, sehingga jika seseorang tidak melihatnya dengan hati-hati, dan gerakannya juga tidak akan terasa. Formasi utama gerbang alam atas telah dihancurkan. Kecepatan pembukaan gerbang alam atas telah menurun. Kita benar-benar kalah dalam konfrontasi pertama melawan alam atas Chiliocosm besar.
ucap para tetua. Pada saat itu, para tetua Lee Heavenly Clan melihat ke gerbang alam atas yang berputar perlahan dengan hati yang sangat kesal. Dasar tidak berguna, Berserker Lee mendengus dingin. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, dia pun menghilang. Meskipun ia telah menghilang, tapi amarahnya masih terasa di udara. Sementara para tetua masih baik-baik saja, tapi untuk Li Tianyu, Li Yubin dan 7 anggota generasi muda lainnya, mereka bisa merasakan tekanan yang besar. Karena bagaimanapun, mereka adalah penyebab kekalahan klan mereka dalam pertempuran pertama melawan klan Surgawi Chu. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan tekanan yang sangat besar? Pada saat orang-orang dari klan Surgawi Li merasa sangat putus asa, tapi Chu Yuyuan merasa sangat gembira. Berhasil, Chu Feng berhasil. Ming Chao, Sun Yi, apakah kamu melihat itu? Kecepatan pembukaan gerbang alam atas itu telah melambat. Chu Feng telah berhasil. Dia telah berhasil menghancurkan formasi utama gerbang alam atas. Chu Yuyuan benar-benar liar dengan sukacita. Dia yang selalu menjaga ketenangannya, kini sebenarnya dia tidak mampu menahan perasaan sukacita di hatinya. Bocah Chu Feng itu tidak pernah mengecewakan siapapun, ucap Ying Ming Chao dan Zi Sun Yi yang juga memiliki ekspresi bangga dan senang di wajah mereka. Meskipun ada perbedaan besar dalam usia di antara mereka, tapi mereka berdua menganggap Chu Feng sebagai adik laki-laki mereka. Dengan demikian, meskipun mereka bukan anggota klan Surgawi Chu, dan keberadaan klan Surgawi Chu yang terus-menerus tidak terlalu menjadi perhatian mereka, dan kegembiraan yang hadir di wajah mereka sama sekali tidak kalah dengan Chu Yuyuan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasa bangga pada Chu Feng. Tuan Yuyuan, aku sudah berhasil, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng terbang keluar dari gerbang alam atas dan tiba di depan Chu Yuyuan. Chu Feng, apakah semuanya berjalan lancar? Apakah kamu bertemu generasi muda klan Surgawi Li? Tanya Chu Yuyuan dengan penuh perhatian. Meskipun Chu Feng benar-benar tanpa cedera, tapi Chu Yuyuan masih ingin tahu persis apa yang terjadi di dalam. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan memberi tahu Chu Yuyuan tentang semua yang terjadi di dalam. Chu Feng, meskipun kamu telah mengalahkan 9 generasi muda dari klan Surgawi Li, tapi kamu tetap tidak boleh lengah. Generasi muda klan Surgawi Li jelas-jelas tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Saat ini, meskipun para ahli klan Surgawi Li tidak dapat melewati gerbang alam atas dan memasuki alam atas Ciliokosem besar kami, tapi generasi muda mereka mampu melakukannya. Dari cara aku melihatnya, mereka pasti tidak akan mentolerir kekalahan mereka. Mereka bisa datang dan mencari masalah dengan mukapan saja. Jika yang datang benar-benar jenius puncak klan Li Surgawi, maka kita dari generasi yang lebih tua akan merasa tidak cocok untuk melakukan apapun. Karena yang pertama, status kita tidak akan membiarkan kita menggertak yang muda. Selain itu, jika kita benar-benar berakhir dengan membunuh jenius puncak klan Li Heavenly, bahkan tanpa gerbang alam atas ini, klan Surgawi Li masih akan mengirim pasukan mereka melalui langit berbintang yang luas, lalu datang ke alam atas Ciliokosem besar kami dan membalas dendam untuk para jenius mereka. Jadi, kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Chu Yuyuan berbicara kepada Chu Feng dengan sangat serius. Niatnya itu sangat jelas. Generasi muda klan Surgawi Li tidak akan menyerah hanya dengan begini saja. Selanjutnya, karena itu akan menjadi pertempuran di antara orang-orang dari generasi muda, Chu Yuyuan tidak akan melibatkan dirinya di dalamnya. Dengan demikian, Chu Feng harus menangani masalah ini sendiri. Tuan Yuyuan tenang saja, aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Aku sudah sangat baik hati dengan mereka selama pertemuan kami. Jika orang-orang dari klan Surgawi Li berani untuk mencari masalah, maka aku, Chu Feng, akan senang hati menemani mereka. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan gelang metamorfosis Misteri Realm. Pada saat itu, gelang metamorfosis Misteri Realm masih belum terbuka. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah gelang metamorfosis Misteri Realm adalah gelang metamorfosis Misteri Realm yang legendaris atau bukan. Namun demikian, gelang metamorfosis Misteri Realm tidak lagi sama dengan sebelumnya. Itu tidak lagi tampak seperti sampah, dan lapisan cahaya muncul di gelang itu. Cahaya itu perlahan-lahan berputar di sekitar gelang. Jika seseorang melihat dengan jelas, orang akan melihat bahwa cahaya itu sebenarnya ditutupi dengan tanda dan simbol aneh. Tanda dan simbol itu bersinar seperti bintang, dan sinar cahaya yang mengelilingi gelang itu hanya menyerupai sungai bintang.
Apakah itu gelang metamorfosis misteri realm yang kamu beli dari Grand Auction Assembly? Ternyata pemahaman bela diri benar-benar muncul di sana. Mungkinkah kamu benar-benar berhasil membeli harta karun? Gelang itu sebenarnya benar-benar gelang metamorfosis misteri realm yang legendaris. Oh surga, betapa besar kekayaan ini. Chu Yuyuan mengungkapkan ekspresi heran ketika dia melihat gelang di tangan Chu Feng. Saat ini, aku masih belum bisa memastikan apakah ini adalah gelang metamorfosis misteri realm yang legendaris atau bukan. Namun setelah aku memasuki tanah suci klan elf, gelang metamorfosis misteri realm ini mulai berubah. Ketika aku memasuki jurang itu, ia mulai menyerap kekuatan tak berbentuk. Karena itulah, sekarang gelang ini nampak seperti ini. Namun sayangnya, ada keberadaan yang menakutkan di dalam jurang itu. Karena itulah, aku tidak berani masuk lebih dalam lagi ke dalam jurang. Kalau tidak, perubahan pada gelang ini pasti tidak akan terbatas pada ini saja, kata Chu Feng. Itu bukan masalah. Perubahan ini sudah sangat bagus. Paling tidak, itu membuktikannya sebagai harta yang sebenarnya. Selanjutnya, sementara pemahaman bela diri di gelang itu tidak terlalu kuat, maja itu masih harus membantumu saat ini, kata Chu Yuyuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.